Yang saya hormati Bupati Sumba Tengah, Bupati Sumba Timur, dan Bupati Sumba Barat Daya, Bapak Wakil Bupati Sumba Tengah dan Bapak Wakil Bupati Sumba Barat Daya, para pimpinan DPRD se-Kabupaten Sumba Barat Daya, Forkompimda Sumba Barat, Ketua dan Wakil Ketua PKK Sumba Tengah, para tokoh yang hadir di tempat ini yang berbahagia. Kita bersyukur bahwa Sumba diperkenankan, khususnya Sumba Tengah, hari ini hadir program-program seperti ini untuk membantu masyarakat. Saya percaya bahwa di bawah pemerintahan Bupati Sumba Tengah sekarang, masa depan masyarakat Sumba Tengah bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Tantangan buat Sumba. Pulau ini pulau yang sangat indah, tapi dari data yang saya punya sebagai gubernur, ini pulau dengan IPM terendah di seluruh provinsi. Karena itu tanggung jawab gubernur dan bupati. Tadi kami sudah sepakat semua, kurang kakaniga. Saya bilang kita main paksa sekarang ya. Karena ini pulau harus betul-betul dia keluar pada saat kepemimpinan kita. Pulau ini tercatat sebagai pulau yang paling sukses dan makmur. Harus. Karena itu 10 hektar itu hari ini, dan saya minta tahun depan itu 3.000 berapa? 3.000 berapa ini? 3.000 berapa hektar Pak Buat? 3.500 ini selesai semua tanam jagung. Jadi tahun depan ini padi ya, musim hujan padi. Setelah itu berhenti, padi kan 3 bulan. Lalu sisa panen lah. Panen 3 bulan, panen bulan keempat, berarti sekitar 8 bulan itu kosong, betul? 8 bulan kosong berarti 2 kali kita bisa tanam di areal 3.000 hektar ini. 3.000 hektar itu Pak Kadis Pertanian Provinsi, berapa sumur yang kita butuhkan? 50, jadi sudah 50 sumur bor, jadi pompa berapa? 50 juga, oke, jadi. Tapi Pak Bupati, 50 sumur bor saya siapkan dengan dia punya pompa. Tahun depan, bulan ini bulan kita panen menuju panen yang kedua. Jadi kita harus sungguh-sungguh, karena saya sekarang sudah akan serius terhadap 2 pulau. Pulau Sumba, Pulau Timur. Itu tempat yang saya keliling nanti dalam 1 tahun bisa 3-4 kali. Jadi tidak mungkin kalau umpama Pak Bupati udah main-main, tidak mungkin, karena gubernurnya galak luar biasa. Nanti kita tidak suka di sini tidak apa-apa, nanti tampil lain bagi kita ini. Tapi saya mau untuk di bawah pemerintahan saya, tidak boleh di Sumba itu mengalami masalah besar terhadap kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Terima kasih Pak Bupati Sumba Tengah, Pak Bupati Sumba Timur, Pak Bupati Sumba Barat, dan Bapak Sumba Tengah, Sumba Barat Daya. Ini kolaborasi, kita akan siapkan kolaborasi yang baik di pulau ini. Kita tanam jagung, panen sapi, namanya begitu. Nah, dari jagung itu akan dijual. Lalu saya akan menyiapkan pabrik pakan ternak di Sumba Tengah. Tahun depan sudah ada pabriknya di sini, sudah jalan tahun depan. Jadi waktu panen jagung, jual di pabrik untuk pakan ternak. Lalu kita siapkan benih babi. Tadi saya tanya, kira-kira kalau 2023 1 juta ekor kita sanggup tidak? 4 bupati tambah 1 gubernur. Sanggup ya? Sanggup. 4 bupati tambah 1 gubernur. 1 juta babi itu kalau anakan saja 1 ekor 1 juta. Berarti 1 juta itu kali 1 juta 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun bagi 4 tambah 1 lagi 5 saya. Itu cocok itu. Saya pikullah 500 miliar. Bapak dorong bagi-bagi.
supaya kalau ngomong di Sumba itu potong babi itu saking banyaknya malas makan daging babi. Kita pemakan babi nomor 1 tapi babi tidak ada. Ini sudah mulai gila kita ini. Nah, karena itu saya ingin agar di dalam membangun ini saya sungguh-sungguh sebagai gubernur. Saya punya waktu 3 tahun lagi selesai. Dan saya tidak mau di dalam pemerintahan saya 3 tahun itu Sumba tetap seperti ini. Ada uang, bukan tidak ada uang, ada uang. Asal bapak-bapak kerja, merambah semua kerja, TNI kerja, Polri kerja, gereja kerja, semua kita turun di lapangan. Tidak ada yang tidak bisa kita rubah di tempat. Tapi kalau hanya pemerintah kerja, gereja diam-diam, hanya berdoa-berdoa saja tidak bisa. Pemerintah kerja, gereja berdoa sambil kerja, TNI Polri terlibat di lapangan, anak-anak muda semua terjun di lapangan semua. Uang kita bawa sama-sama. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Saya menaruh perhatian serius bahwa kita punya pakan ternak itu akan mendorong sehingga kita punya babi-babi tidak lagi kita capek cari pakan ternak sampai Surabaya. Jadi di Sumba Tengah nanti Pak Bupati siapkan lahan. Bulan depan orang yang sudah datang, kami siapkan anggaran, langsung buka persiapan untuk pada saat panen jagung tahun depan itu sudah langsung bisa kita produksi pakan ternak langsung di Sumba ini. Saya juga telah bersurat ke Bapak Presiden karena beliau dengar itu saya main ribut tentang Sumba terus. Dia tanya, Bapak Presiden, apa itu Sumba, kenapa Bapak Gubernur? Saya bilang, Bapak ini tempat parah. Jadi Bapak ini ada minta untuk sekolah untuk pariwisata. Jadi apa namanya itu, sekolah tinggi pariwisata taruh di Sumba Tengah juga. Jadi Politeknik Pariwisata. Saya sudah bersurat ke Menteri. Awalnya mau taruh di Labuan Bajo. Saya bilang Labuan Bajo sudah banyak. Labuan Bajo sudah banyak. Sumba Tengah taruh di Sumba Tengah, sehingga kita punya sekolah politeknik di pariwisata di Sumba Tengah. Nanti Bapak Bupati tolong siapkan saya lahan. Nanti kita sama-sama kita akan bangun untuk pariwisata di tempat ini. Kalau jagung sudah punya 30.000, kita jagung berapa banyak di sini hektar? Bisa sih 11.000 hektar kalau jadi. Babinya di Sumba Tengah ada 300.000 ekor. Maka itu tanda-tanda kehidupan saudara. Pabriknya ada, sekolah lengkap semua. Bupati yang semangat model seperti ini luar biasa. Hitam tidak apa-apa Pak Bupati. Kalau hitam kaya orang semua senang sama kita. Putih kalau miskin tidak ada emang. Jadi saya pikir saya juga setuju Pak Bupati. Sebagai gubernur juga saya bilang mau hitam sampai arang saya mau. Karena itu gubernur tidak mau pakai payung. Hujan tetap pakai hujan, panas tetap di lapangan. Saya termasuk orang lapangan dan mimpi kita semua. Saya pastikan bahwa di Sumba, mimpi mulai timur sampai Sumba Barat Daya, mimpinya sama. Bersama gubernur, kita ingin membangun ini pulau. Supaya nanti itu kalau catatan nanti tidak ada lagi. Pas buka kemiskinan di mana? Nah, Sumba tidak ada. Langgar, lewat terus. Itu tidak boleh ada lagi. Nah itu mesti kerja tidak biasa. Tidak bisa kerja dengan cara-cara biasa. Tidak mungkin kerja dengan bupati ada di kantor dalam 1 minggu itu lebih banyak 5 hari di kantor. Tidak bisa. Gubernur juga begitu. Mau bangun Nusa Tenggara Timur, maka dia berada di lapangan dan langsung perintah dan komando seluruh pembangunan yang ada. Kalau tidak bisa. Ini kalau kita tidak kerja, kalau gubernur lebih banyak di ruangan, tambah di Bungkadi juga lebih banyak di ruangan, semua tidak jadi. Jadi kepala dinas pertanian dia sudah hitam, jadi dia mesti jarak arang. Baru bisa. Jadi mukanya hitam tapi banyak uang. Nah itu orang mau semua. Jadi kalau mama nyong-nyong, nona-nona ya di Sumba Tengah, jangan cari yang putih, cari hitam betul tapi uang banyak. Jangan cari yang putih. Kalau putih kerja main pencuri terus tidak jadi.
Tadi Pak Bupati minta, saya soal ada nama semua lengkap. Kita kirim ini supaya ini cuman percobaan. Kalau masih terus, saya tanda nama satu-satu. Nanti saya bilang Pak Kapolres, Pak Kapolda, nah, ini mulai mainkan sudah yang ini. Kali ini taruh di Aceh. Tidak di di Aceh, di tempat di Pulau Sabang. Jadi sudah jauh yang paling barat dari Indonesia. Dia akan masuk penjara di sana. Yang bilang dia, keluar saja setengah mati pulang sampai Sumba sini. Jadi ini saya kasih ingat, tetapi sebagai gubernur mesti kita bangun ekonominya. Sebagai bupati begitu juga. Tidak mungkin orang kita larang pencuri tapi tidak kerja. Kasih siapkan kerja, lahan-lahan seperti ini harus ada jadi semua. Semuanya harus jadi. Jadi tahun depan lewat sini kita lihat hijau luar biasa. Dan terima kasih kepada para umbu dan baramba yang mau untuk merubah tanahnya kembali untuk kita bisa tanam. Itu luar biasa. Tahun depan saya datang lagi, sumur sudah ada 50, pompa sudah ada. Kalau dia masih begini, maramba, Bupati, Camat, Kepala Desa, gereja dan semua termasuk Pak Kapolres, pada Anding kita bermasalah semua. Ini tempat harus jadi. Ini tanggung jawab kita bersama. Karena Bapak Presiden berulang-ulang kali Bapak Presiden bilang, tidak ada yang tidak bisa kalau pemerintahnya sungguh-sungguh bekerja. Nah, artinya kalau tidak jadi, betul sama ya, itu pemerintah tidak pernah kerja. Jadi kalau gagal, gubernurnya gagal, bupati gagal, Danrem gagal, Kapolda gagal, semua kita gagal. Dan itu saya tidak mau di dalam pemerintahan saya, kerja sesuatu dan gagal. Saya tidak mau itu. Karena itu saya mau kerja berhasil. Dan saya yakin hari ini kita deklarasikan kemiskinan di Sumba Tengah, dengan ini kita lawan. Kita deklarasikan ini. Tidak ada lagi. Catatan-catatan sejarah lama kita mau rubah cara berpikir kita. Karena itu saya ingin kita siapkan dengan baik. Kadis peternakan ada toh? Mana kadis peternakan? Berdiri coba. Nah, ini baru saya coba-coba dia dulu. Kalau dia tidak bisa, kita ganti lagi. Jadi kita kerjakan yang bagus. Pertanian, peternakan, dan industri harus kuat di Pulau Sumba. Harus kuat. Sapi, babi, kambing, jagung, padi, industri pakan ternak. Itu harus satu di Pulau Sumba ini. Jadi kita kuat di situ. Dan ini kita kerjakan sungguh-sungguh. Maka pariwisata pulau terindah itu supply chain-nya akan datang dari masyarakat Sumba sendiri. Kita siapkan pakan ternak untuk ayam kita, supaya ada telur ayam dari mulai Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya. Tadi saya tanya Pak Bupati semua, mau kerja ayam tidak? Jangan sampai telur tidak ada kita ini. Jangan, bukan telur yang itu. Ini kita mau telur ini di bawah, telur yang itu dulu. Ini telur ayam. Telur ayam ini tidak ada. Jadi kita harus bangun pakan ternak supaya telur ayam kita ada. Kalau tidak, telur tidak ada, bahaya. Musim tahun baru, Natal, inflasi tertinggi itu datang dari situ juga. Nah, saya tidak mau itu. Karena itu saya ingin ini kerja sungguh-sungguh. Nanti Pak Bupati, nanti kita kumpul 4 saja. Sekarang ini kita kumpul 3 dulu. Karena si lain sedikit kakak Diga sudah mesti PLT soalnya. Nanti 4 kita duduk sama-sama. Kita cocok berapa anggaran Sumba Barat Daya, berapa anggaran Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat. Kita bikin apa langsung jadi. Langsung harus jadi, tidak boleh tidak jadi. Jadi kita bikin rencanakan provinsi berapa anggaran di sini. Saya mau ini pulau tidak boleh sekali lagi, saya tidak mau. Pokoknya semuanya gerak. Sumba Timur punya air-air yang masih ada nanti kita harus tanam kembali. Siapkan betul. Jadi semuanya di sana panen sepanjang masa. Pulau ini sepanjang masa panen. Tidak ada yang tidak panen. Kita siapkan betul. Karena itu saya menempatkan Pak Luki Koli sebagai Kadis Pertanian. Di sana ada tanggung jawab, di sana ada Pak Migdon, juga Pak Tony Wasuki dengan timnya. Kali ini tidak jadi, mereka pertama yang saya gorok. Karena mereka yang ajak-ajak saya kerja di bareng.
Jadi mereka mana Pak Tony Basuki? Nah, itu Dr. Tony Basuki. Dr. Tony Basuki dan teman-teman dengan tim semua berdiri, coba yang dari ini dari Malaka sana. Dia sudah bangun habis Malaka di Larat untuk Sumba Tengah sini. Nah, beliau punya tanggung jawab juga. Jadi kita siapkan 2021 tidak ada satu lahan pun di Sumba Tengah yang kosong dan dia tidak bisa ditanam. Tidak boleh ada, tidak. Harus semuanya tertanam dengan baik. Kali ini kita lakukan, babinya siap, pakannya siap, masyarakatnya siap. Itu menurut saya daerah ini sudah berbeda sudah. Dan disitulah kita akan menyiapkan hotel-hotel yang baik. Siapkan betul. Sumba Tengahnya indah, Sumba Barat Daya indah, Sumba Barat indah, Sumba Timur indah. Tapi kalau hotelnya sekarang minta nih banyak ini. Tapi kalau kita bangun tahun depan, COVID sudah tidak ada lagi. Tahun ini COVID di tengah lain, di tempat kita tidak ada. Jadi yang ini. Kalau COVID sudah tidak ada lagi, maka orang akan berlomba-lomba datang Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena Nusa Tenggara Timur paling indah. Infrastrukturnya terbangun semua. Listrik kita harapkan, inilah satu-satunya pulau di Indonesia yang akan mensuplai listrik buat Jawa dan Sumatera. Saya sudah telepon Pak Bupati Sumba Timur, tapi nanti kita duduk lagi ngomong. Dari pulau ini, kita akan mensuplai listrik buat Jawa dan Sumatera. Dengar Bapak ini. Nah, mungkin ada yang bilang, betul Gubernur, betul tidak. Kita ini dari seluruh pulau Indonesia, pulau ini adalah pulau dengan tingkat panas paling baik sepanjang tahun. Dan karena itu kita mau rubah listrik kita di Pulau Jawa dari listrik tenaga surya energi baru terbarukan menuju dari listrik fosil menuju energi baru terbarukan. Kenapa? 5 tahun lagi, ini tinggal 5 tahun ini. Industri yang pakai energi fosil produknya akan tidak diterima di dunia manapun. Tidak akan diterima di dunia manapun. Maka harus pakai energi baru terbarukan. Satu-satunya yang paling cepat luar biasa untuk suplai nasional namanya energi matahari. Paling cepat disiapkan. Nah, karena itu tempat yang paling pas adalah Pulau Sumba. Pulau Sumba. Pulau Sumba akan dibuat 20.000 mega. 20.000 mega. Start pertama 2.000 mega, nanti 20.000 mega. Kabelnya tarik dari sini sampai di Surabaya, sampai di Peton di ini Pulau Jawa, ujung Pulau Jawa. Jadi ini pulau nanti hebat. Tapi buat apa pulau ini hebat kalau tidak ada makanan, tidak ada sekarang? Dia harus ada dulu. Karena itu sekarang saya sedang rapat terus dengan para peneliti, sudah selesai. Para peneliti menyatakan sempurna panasnya. Saya akan ketemu Bapak Presiden, proposalnya siap. Dari PLN juga, semua yang ini mengikuti, para profesor yang melakukan penelitian sudah menyatakan sempurna. Kita akan serahkan ke Bapak Presiden. Dan pulau ini, listriknya kita bisa jual ke orang lain, apalagi di tempat sini. Jadi sudah tidak ada masalah lagi tentang listrik ke depan. Kita harus siapkan baik. Bapak Presiden telah minta, sebelum dia turun, energi baru terbarukan itu harus 30% pemakaian di Indonesia. Hari ini baru 2% lebih. Karena itu nanti saya ketemu Bapak Presiden, kami orang Sumba, kami siap untuk menyiapkan seluruh energi buat Pulau Jawa. Jadi kita nanti pemasok untuk Pulau Jawa. Kabelnya lewat laut, pergi Labuan Bajo, putar masuk sampai masuk di situ, terus sampai di Pulau Jawa. Ini kecil. Australia, dia lagi minta ke Indonesia untuk bawa kabelnya pergi jual Singapura. Jadi Singapura akan beli listrik tenaga surya dari Australia. Izinnya sudah diberikan kepada kita supaya mereka mau tarik kabel lewat kita punya perairan. Masa kita kalah? Kita dari Sumba jual ke Sumatera, Jawa dan Sumatera. Dan tidak ada pulau yang mengalahkan ini. Tidak. Ini menurut para peneliti, bukan saya yang ngomong. Satu-satunya pulau di Indonesia terbaik tenaga mataharinya dan tempat ini lebih dekat ke Pulau Jawa. Bali tidak bisa, Lombok tidak bisa. Nah, Pulau Sumba, penelitian itu. Jadi ini kabar gembira yang saya sampaikan kepada kita semua.
jangan jual-jual tanah di pinggir pantai. Jangan jual. Nanti kita sudah punya listrik, orang semua datang, babi punya, sapi punya, kambing punya, kerbau punya, kuda punya. Tanah pergi jual, orang bangun hebat-hebat, kita tidak bisa dapat apa-apa. Karena itu saya minta tolong jangan jual tanah, supaya paling lambat sebelum Bapak Presiden turun, menurut saya proposal ini sudah siap untuk dikerjakan. Tidak terlalu lama. Karena suka tidak suka, kita tidak bisa berubah. Nanti kalau ke depan orang mau buat makanan, pabrik makanan, kalau dicek listriknya datang dari listrik yang masih sekarang ini pakai diesel dan minyak batu bara, maka mereka di-ban. Di-ban itu artinya tidak diterima. Dan dari Eropa, Amerika sudah serius sekali dengan produk-produk seperti ini. Maka kita akan menunjukkan sekarang bank-bank dunia, bank-bank besar tidak mau lagi kasih kredit untuk bangun energi yang dasar untuk energi fosil. Tidak mau lagi. Seluruh bank-bank besar di dunia hanya mau kasih uang untuk bangun energi kalau energi baru terbarukan. Karena itu proyek nanti di Sumba ini seluruh bank ikut berperan. Karena itu bankable. Bankable artinya dia layak untuk dibiayai. Dan karena saya minta nanti 4 bupati kita duduk sama-sama, kita desain tempatnya, lewat mana itu tempat, karena itu 20.000 mega. Lahannya cukup besar kita pakai, kita punya lahan-lahan yang tandus dan segala macam, kita siapkan dengan baik sebagai penyuplai energi buat Pulau Jawa dan Sumatera. Ini desain gila dari Gubernur NTT, tapi bukan dasarnya, bukan tidak ada. Sudah habis penelitian dulu baru kita omong. Karena itu saya diam-diam tidak omongin para bupati dulu. Nah, setelah cek sudah benar, baru kami sekarang mau melanjutkan. Setelah itu proposal ini bicarakan dengan Bapak Presiden. Bila Bapak Presiden tanggal 10 ini hadir di Labuan Bajo, salah satu proposal dari Gubernur NTT adalah ini, salah satunya. Ada beberapa, tapi salah satunya ini. Dan ini akan membuat kita menikmati kemerdekaan sesungguhnya. Jadi air, listrik, jalan. Ini nanti air tadi, nanti kita lihat. Sekarang kami ada pompa, ada hidrolik karena saya ada beli mesin bor yang tidak bor pakai tenaga lagi. Sekarang pakai mesin. Nah, mesinnya yang gerak sendiri. Jadi cepatlah, nanti kita beli tambah lagi 4, jadi keliling di mana-mana, mesinnya yang hajar nanti. Sampai 200 meter pun kita bisa masuk. Jadi kita harapkan, tadi tempatnya apa Pak Bupati? Tanam Banas. Ya udah. Nanti yang urus sumur bor siapa? ASDM. Coba kamu cek di sana. Jadi begini Pak Bupati, saya merubah. Sekarang ini kalau bikin sumur bor, lihat airnya dulu, sudah keluar baru kami tender. Betul toh Pak Kadis? Nah, jangan kau tender dulu baru cari air. Tidak ada. Jadi pengusaha yang tertarik, kalau tidak ada, kami ada pengusahanya. Pergi gali dulu, air sudah keluar baru dia datang tender. Nah, 50 juta. Dulu tender sumur bor itu 600 juta. Terus turun berapa? 300 ya Pak Kadis? 300. Datang survei dulu, ini dulu bolak-balik. Sekarang tidak. Air sudah keluar, nah baru datang balik tender. Jadi kita balik sekarang. Jadi jangan tender habis baru kerja. Nah, itu dimanapun saya lawan. Air sudah keluar, nah, baru kita tender. Jangan ikut-ikut. Karena itu cari yang kerjaan, ini ada uang. Sama juga Pak Bupati. Jangan tender kerjaan jalan itu kepada yang miskin. Nunggu uang keluar itu dulu, permin dulu baru mulai lagi. Cari yang suara memang uang datang, dia taruh bikin habis, yang pengusaha lokal lu terima visa. Nah, kerjasama terima fee. Cari yang udah uang, dia hajar bikin habis, dia tinggal. Karena itu kita punya serapan anggaran dia belanja modal itu bisa banyak karena orang ini punya uang, punya kerjaan. Umpama Bumi Indah. Panggil Bumi Indah datang, taruh bikin habis uang bikin habis itu. Nah, lu mau tender boleh, tapi bikin habis kalau dus. Tidak boleh kerja termin bayar lagi, buka lagi termin bayar lagi. Ini mati kita lama-lama. Jadi ini strategi membangun di daerah-daerah seperti ini, kita harus seperti itu. Saya ingin ke depan sama juga dengan benih, pupuk. Kita punya masalah dengan petani kita. Petani sudah habis tanam, pupuknya baru datang. Bertahun-tahun dan begitu terus. Itu nomor 1 bodoh tahu siapa itu? Gubernur nomor 1. Itu gubernur paling bodoh itu. Nomor 2 itu kepala dinas pertanian, dia penggigit rubuh langsung. Ini. Orang sudah habis tanam baru pupuk sampai.
Orang hujan besar tunggu benih belum ada. Jadi tidak bisa. Ke depan ini saya akan pantau terus sampai petani sebelum hujan turun segala macam, benih sudah ada standby. Betul tuh Pak Luki? Siap itu ya? Siap dipukul atau siap kerja itu? Cocok. Jadi kalau ini kalau begini terus, maka kita akan bekerja dengan baik. Ini kan akal sehat. Setiap tahun berulang, tapi kita ulang-ulang terus. Berulang-ulang terus. Kami gagal tanam, itu gagal bukan gagal otak, lu otak tidak ada itu. Bukan gagal tanam. Air tidak turun, air turun tapi lu tidak pakai pas. Teorinya kan air turun 3 bulan itu. Hujan 3 bulan, taruhlah 2 bulan sana, panen sudah pas itu. Mana mungkin? Nah, karena itu saya mau di bawah permintaan saya semua dihitung dengan tepat. Bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian sudah ada di sana. Begitu hari, mulai tanam sudah. Cek Badan Meteorologi dan Geofisika. Hujan standby rata-rata kapan? Nah, sekarang kan bisa dicek. Sambil berdoa, para pendeta ikut berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, kami tanam jagung, jangan sampai jagung tidak tanam, tidak jadi. Kalau air tidak turun, hujan tidak turun, kalau tidak jadi, dong termaulai. Jadi jangan bikin saya susah di sini. Itu sama dengan doa Yesus. Datanglah kerajaanmu di bumi supaya model kayak di surga itu orang lihat di sini. Nah, itu doa Yesus itu. Jadi para pendeta, semua kita, bupati juga berdoa, gubernur apalagi berdoa sungguh-sungguh. Supaya tahun depan itu tidak ada di provinsi NTT namanya gagal panen. Semua panen. Karena pertama, Tuhan akan berpihak. Ini Tuhan ada dengar ini saya ngomong. Dia bilang, kedua, kita sungguh-sungguh bekerja. Nah, Tuhan berpihak, pemalas kita tidak jadi. Jadi Tuhan berpihak, kita sungguh-sungguh bekerja pemerintah, masyarakat ikut berperan, semua pihak ikut berperan. Tahun depan saya pastikan NTT panen paling banyak. Pasti. Dari provinsi program berapa banyak Pak Luki? 40.000. 40.000 itu gagal berapa persen? Nah ini lu lama-lama pikir ini bahaya. Jadi 40.000 itu toleransi cuma 1%. Itu toleransi. Begitu lebih dari 1% kau babak belur. Tidak boleh. Karena ini juga Tuhan bantu. Ini tadi keringan Tuhan ikut bersatu. Gubernur, bupati, TNI Polri, gereja, masyarakat, tokoh-tokoh, maramba semua, berdoa semua. Mana yang apa gagal lagi? Jadi kalau ini ada yang curang di sini, ada yang tidak mau kerja, gereja tidak mau ikut, apa tidak? Nah, lu tinggal lapor gubernur. Apa itu tidak mau ikut? Nah, kita bisa datang. Jadi kerjaan tahun depan itu semua energi fokus sehingga kita berhasil. Dan kalau kita berhasil, pasti kita bersyukur kepada Tuhan. Pasti. Maka Tuhan senang karena masyarakatnya sekarang bersyukur dengan hati yang tulus. Mereka lihat masa depan dengan baik. Sama ini berdoa dengan penuh dan air mata. Sekarang mereka menyampaikan ucapan syukur dengan air mata. Jadi orang menangis ini bukan juga susah juga. Ada menangis karena senang. Jangan lihat orang menangis pikir orang susah. Ada juga orang senang menangis. Jadi karena itu kita harapkan seluruh mimpi kita ini kita kerjakan dengan benar. Pertanyaan buat kita masing-masing. Saya sebagai gubernur aman. Hati saya, jiwa saya, tenaga saya, roh saya, NTT. Tinggal kita yang lain. Nanti kalau tidak ada, kita akan lihat lapangan nanti. Kita akan bertemu lagi. Sekian. Terima kasih. Salam. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Itu traktor kerja sampai jam 12 malam baru berhenti. Ya. Oke, terima kasih.